Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhan Pratama dengan NIM 41121010066. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Bu Lili Kholida STMT. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas besar 2. Materi yang pertama yaitu perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi melibatkan proses pengumpulan, distribusi, penyaluran, pencairan, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Hal ini mencakup perencanaan komunikasi, distribusi informasi, dan pelaporan kinerja untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan proyek. Manajemen komunikasi proyek sangat penting dalam memastikan berjalannya proyek secara efektif dan efisien. Beberapa dokumen yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek antara lain yaitu rencana manajemen komunikasi, catatan proyek, laporan proyek, dan presentasi proyek. Oke, next. Kemudian responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai manajemen komunikasi proyek di proyek. Pandangan responden yaitu panitia pelelangan harus melakukan sinkronisasi terhadap persyaratan pelelangan. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat karena memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, menjaga hubungan komunikasi yang efektif selama masa pelaksanaan. Kemudian yang keempat, engineer kontraktor harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan engineer konsultan. Yang kelima, hubungan antara pihak-pihak harus dijaga dan dibina. Yang keenam, komunikasi sangat diperlukan agar tidak miscommunication dalam pekerjaan. Yang ketujuh, agar pesan tersampaikan dengan baik dan kontraktor harus memiliki sumber daya manusia yang baik agar mudah mengarahkan para pekerja. Oke, next. Manajemen komunikasi proyek merupakan faktor kunci dalam kesuksesan proyek karena komunikasi yang efektif merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemangku kepentingan proyek dengan keahlian, sudut pandang, dan minat yang berbeda-beda. Oke, next. Kemudian komunikasi. Pentingnya komunikasi yang baik, kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat waktu, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Oke, next. Komunikasi dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama, proyek perangkat lunak merupakan kegiatan yang labor intensif atau melibatkan banyak orang. Komunikasi yang jelas dan akurat dalam sebuah tim proyek sangat penting. Oke, next. Kemudian yang kedua itu, sebagai seorang manajer harus mampu menjamin bahwa kegiatan dalam proyek dilakukan berdasarkan ruang lingkup proyek dan sesuai dengan budget dan dapat selesai sesuai dengan target deadline-nya. Oke, next. Kemudian materi yang kedua yaitu monitor komunikasi proyek konstruksi. Oke, next. Yang pertama, latar belakang. Monitoring proyek konstruksi merupakan langkah penting dalam mengendalikan dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Hal ini melibatkan pemantauan jadwal, biaya, kemajuan, dan masalah yang muncul selama implementasi proyek. Proses monitoring ini dapat dilakukan secara manual, namun seringkali berisiko terhadap kesalahan dan memakan banyak waktu. Oke, next. Kemudian pengertian. Monitoring proyek konstruksi melibatkan tindakan pengawasan dan observasi langsung terhadap semua tahapan kegiatan selama pelaksanaan proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap perkembangan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi masalah dan menanggapi masalah tersebut. Proses ini penting untuk menjaga kelancaran, keberhasilan, dan efisiensi pelaksanaan proyek. Oke, next. Kemudian ada beberapa cara untuk melakukan monitoring proyek konstruksi. Yang pertama, yaitu penggunaan sistem ERP,
konstruksi, yaitu mengadopsi sistem monitoring proyek seperti sistem ERP konstruksi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan dalam proyek konstruksi. Next. Kemudian yang kedua, pemantauan jadwal dan biaya, yaitu melakukan pemantauan terhadap jadwal pelaksanaan dan alokasi anggaran proyek secara terjadwal, seperti mingguan, bulanan, atau harian untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan biaya dan jadwal. Kemudian yang ketiga, klarifikasi tujuan proyek, yaitu menggunakan monitoring proyek sebagai alat untuk mengklarifikasi tujuan proyek konstruksi, menetapkan target, melaporkan kemajuan, dan membuat manajemen sadar akan masalah yang muncul selama implementasi proyek. Oke, next. Kesimpulannya yaitu dengan melakukan monitoring proyek konstruksi secara teratur, tim proyek dapat mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan mengelola sumber daya dengan efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Oke, next. Latar belakang. Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang mencakup pengumpulan distribusi, penyaluran pencairan keterangan, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Proses manajemen komunikasi harus dapat menyediakan informasi ke segenap anggota yang dibutuhkan untuk kesuksesan proyek. Setiap orang yang terlibat dalam proyek harus memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif di dalam pelaksanaan proyek. Next. Berikut adalah beberapa permasalahan dan solusi yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif merupakan jembatan yang menghubungkan antara stakeholder, keahlian yang berbeda, sudut pandang yang minat yang berbeda, di mana akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek. Yang kedua, perencanaan komunikasi, yaitu menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Next. Yang ketiga itu distribusi informasi, yaitu membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaporan kinerja, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan, proses, pengukuran, dan perencanaan. Kemudian yang kelima itu ada mengelola stakeholder, yaitu mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek. Oke, next. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan manajemen komunikasi proyek konstruksi meliputi yang pertama membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek. Hal ini akan membantu dalam perencanaan komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang kedua, menggunakan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam manajemen komunikasi proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek di tengah tantangan yang semakin rumit di dalam proyek konstruksi. Yang ketiga, kelola dokumen. Memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek seperti catatan proyek, laporan proyek, presentasi proyek, dan hasil kerja tetap tersedia dan dikelola dengan baik. Okay, next. Kemudian yang keempat, komunikasi yang transparan dan aktif, yaitu menjaga komunikasi yang efektif dan transparan dengan stakeholder untuk memastikan semua yang terlibat dalam proyek memahami tentang kesuksesan dan peluang yang ada. Okay, next. Jadi kesimpulannya yaitu dengan menggunakan solusi ini, manajemen komunikasi proyek konstruksi dapat menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mendukung keberhasilan proyek yang lebih besar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.